Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan bersama keluarga pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Hari ini gereja merayakan seorang kudus, Santo Arnoldus Jansen, pendiri kongregasi SVD, kongregasi SSPS. Selamat kepada anggota SVD dan SSPS yang merayakan pesta pelindung kongregasi, pelindung paroki, pelindung stasi, dan sebagainya. Kita akan mendengarkan hari ini Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Bersama saya, Romo Agus CSSR. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Seperti apakah orang Lewi itu? Atau seperti apakah dunia dari Lewi si pemungut cukai yang menjadi, katakanlah, bintang dalam perikop Injil hari ini, saudari-saudara? Kita mendengar dalam Injil tadi bahwa Lewi adalah anak Alfeus. Nama lainnya adalah Matius. Dalam bahasa Ibrani, Matius itu berarti pemberian Tuhan. Ia tinggal di Kapernaum bersama ayahnya, bersama keluarganya Alfeus. Profesi Lewi atau Matius itu adalah pemungut cukai, pemungut pajak, pemungut bea. Namun, sebagai pemungut cukai, Lewi ini diangkat, ditugaskan oleh orang-orang atau pemerintah Romawi untuk memungut pajak, memungut cukai dari warga Yahudi, warga Israel, dari para pedagang yang juga melalui wilayah mereka. Ia mengambil komisi. Pada umumnya pemungut pajak, pemungut cukai mengambil komisi melebihi dari yang ditentukan. Dan Lewi adalah salah seorang di dalamnya. Mereka seringkali memungut lebih dari yang seharusnya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya pada masa itu pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang yang kotor, sebagai pendosa yang hina di mata masyarakat Yahudi. Karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Mereka adalah antek-antek Romawi. Mereka diibaratkan sebagai lintah darat yang menghisap darah bangsanya sendiri dan memihak pemerintah Romawi, bekerja untuk kepentingan penjajah Romawi.
Maka tidak heran saudari-saudara jika pemungut cukai kemudian dibenci, dikucilkan, dan dianggap hina oleh orang-orang sebangsanya. Sehingga kita bisa mengerti dalam penjelasan bagian perikop selanjutnya bahwa timbul pertanyaan dalam diri orang-orang Farisi, dalam diri orang-orang ahli Taurat yang sering merasa dirinya saleh, orang yang taat beragama. Apakah tidak salah Tuhan Yesus jangankan memanggil Lewi, bahwa dia mampir makan di rumahnya saja sudah masalah besar untuk para orang Farisi dan ahli Taurat. Apalagi kemudian memanggil dia menjadi muridnya. Ikutlah aku. Padahal Tuhan sendiri tahu Lewi itu siapa dan apa profesinya. Tapi dia justru memanggilnya menjadi salah satu muridnya. Tindakan Tuhan Yesus yang mau makan bersama dengan Lewi dan para pemungut cukai lainnya mengundang kontroversi, mengundang pro dan kontra. Sehingga menimbulkan kecurigaan dan reaksi keras dari orang-orang Farisi, ahli Taurat yang sekali lagi selalu menganggap diri benar. Saudari-saudara, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, berhadapan dengan sikap dan katakanlah kecurigaan, tanda tanya dalam diri orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus tidak bergeming. Kita mendengar tadi, Yesus tidak menolak Lewi, tidak memihak kepada pikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi dia tetap terikat pada komitmen awalnya, pada tugas perutusannya ke dunia, yakni mewartakan pembebasan kepada para tawanan, orang-orang yang kecil, yang terkucil, yang tersingkirkan. Salah satunya di dalamnya adalah Lewi. Maka ia pun masuk ke dalam kehidupan mereka. Dia memilih makan bersama dengan mereka, sesuatu yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak mungkin memilih sikap itu. Tentu saja Yesus masuk dalam kehidupan mereka bukan untuk mengikuti kehidupan mereka, bukan untuk menjadi orang berdosa juga, bukan untuk menjadi koruptor juga saudara-saudari, tapi justru agar bisa mengubah hidup mereka dari dalam. Karena itu saudara-saudari bisa kita mengerti begini, bukankah koreksi seorang sahabat, orang yang dekat dengan kita, yang tahu kehidupan kita, yang tahu perjuangan kita, yang tahu seluruh kekuatan kelemahan kita, itu akan lebih mudah mengubah watak seseorang daripada hukuman seorang hakim. Itulah yang ada dalam pikiran pandangan Yesus, sehingga dia memilih untuk datang makan bersama dengan pemungut cukai, dan kita lihat dampaknya saudari-saudara, bahwa teori tadi bukan sekedar teori. Akibat dari keputusan Yesus mampir makan bersama di rumahnya, Lewi tanpa banyak komentar, tanpa banyak omong, langsung mengikuti Yesus ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Apa yang ditekankan oleh Yesus di dalam Injil, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa," kemudian menjadi nyata. Dia tidak datang untuk orang saleh, dia datang untuk orang salah. Dia tidak datang untuk orang yang baik-baik, tapi justru untuk mengajak semua orang yang tidak baik kembali ke jalan Allah. Saudari-saudaraku, umat beriman yang diberkati Tuhan, kaum Farisi
dan ahli-ahli Taurat itu sangat taat beragama. Bahkan hal-hal kecil pun mereka lakukan dan sangat mengkritisi. Mereka pasti orang saleh di mata umat, di mata warga Israel, warga Yahudi pada umumnya. Tetapi, saudara-saudara, kesalehan mereka itu tidak menjadi rahmat bagi orang lain. Kesalehan mereka tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kesetiaan mereka pada hukum Taurat justru menyulut kebencian pada orang-orang lain yang tidak mematuhinya. Ketaatan mereka kepada Allah dan hukum Taurat justru seringkali mereka jadikan sebagai alat ukur untuk mengukur orang lain, untuk menghakimi orang lain. Itulah masalahnya mengapa kesalehan mereka tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kesalehan mereka tetap menjadi kesalehan pribadi yang tidak punya dampak sosial. Disinilah penghayatan agama bukan menjadi berkat keselamatan bagi orang lain, tapi pintu dosa yang lebih besar, yaitu dosa kemunafikan. Sesuatu yang selalu dicelah oleh Yesus pada diri orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudariku, bahaya inilah yang senantiasa mengincar banyak orang Kristiani juga, termasuk Anda dan saya sekalian. Ada orang anggota persekutuan doa yang berani mencelah orang lain, ataukah anggota Legio Maria yang berani menghakimi orang lain karena tidak rajin berdoa seperti dia, karena tidak sesaleh dia. Ketika ia berdoa, rajin beribadah, rajin merayakan Ekaristi, dia mendapatkan berkat. Tetapi ketika dia mencelah orang lain, karena tidak seperti dia, saudari-saudara, dia berubah menjadi orang munafik. Banyak orang Kristiani suka bertindak seperti ini. Maka perikop Injil hari ini, saudara-saudari, menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Bagi saya, bagi Anda sekalian. Supaya kesalehan kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Jangan sampai kesalehan kita menjadi standar untuk menghakimi orang lain. Ingat, saudari-saudara, Yesus datang untuk orang berdosa, supaya mereka kembali menjadi anak Allah. Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi orang-orang yang tidak benar, supaya dia bawa kembali mereka kepada jalan yang benar. Semoga kita ambil bagian dalam gerakan Yesus, mengajak semakin banyak orang untuk kembali kepada Tuhan, untuk ikut Tuhan, dan bukan karena, dalam tanda kutip, kesalehan kita, banyak orang lain kemudian makin jauh dari gereja. Banyak orang lain kemudian semakin jauh dari Tuhan. Semoga sekali lagi, saudara-saudari, ketaatan, kesalehan kita sebagai orang Kristiani menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang sungguh meneguhkan dan menegur kami, yang sungguh mengajak dan mengajar kami bahwa kesalehan kami senantiasa harus menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kami tidak berani menghakimi orang lain karena kami merasa diri lebih saleh, lebih taat beribadah, lebih beragama. Yang justru seringkali tidak membawa orang kembali kepadamu, tapi makin menjauh, makin terhakimi. Tuhan, berilah kami hati seperti hati-Mu yang senantiasa mau berbelas kasih, mau menyapa, mau merangkul semua orang berdosa untuk kembali kepadamu. Semoga dengan demikian semakin banyak orang
yang kembali ke jalan yang benar. Olah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.